Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang Bu Yanti. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar nanti sore Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu, apakah benar? Ya benar sekali Bu. Nanti saya akan melakukan coaching dengan rekan saya itu Bu Rika. Oh iya. Baiklah, di sini nanti saya akan mengamati Ibu, akan mengobservasi Ibu saat proses coaching ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu, baik. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan fungsi saya dalam coaching nanti. Iya, baik Bu, sebelum melaksanakan proses coaching, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian untuk proses coachingnya ya Bu ya. Ya silakan Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu menurut rubrik penilaian, yaitu di dalamnya ada kemitraan, ada proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya Ibu, seperti itu. Oh seperti itu ya Bu. Iya, kemudian kira-kira hari ini ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apakah Ibu berkenan? Silakan Bu, bagaimana? Ya. Baik Bu, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat proses coaching nanti dengan rekan Ibu? Ya baik Bu, rencana saya ingin mengembangkan potensi saya dalam proses coaching nanti ya. Yang pertama saya ingin ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Iya, bagus sekali Ibu. Nah, untuk lebih spesifiknya nih, kompetensi apa yang ingin lebih fokus Ibu kembangkan saat proses coaching nanti? Yang saya ingin tingkatkan nanti yaitu ingin dalam kompetensi menghadirkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif kepada coaching gitu. Oh, jadi Ibu ingin fokus ke kompetensi mendengarkan secara penuh dan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik, berarti nanti saya saat proses coaching nanti saya akan mengamati secara fokus pada kompetensi itu ya Bu ya. Iya. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa kira-kira? Saya ingin memfasilitasi coaching nanti untuk menggali ide dan coaching dapat menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang coach hadapi. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Nah, setelah ini silahkan Ibu lakukan coaching dengan rekan Ibu. Semoga coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Tetap semangat terus. Semoga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terima kasih Bu. Apakah ada lagi yang akan didiskusikan Bu? Saya rasa sudah cukup Bu. Nanti saya tunggu waktu pelaksanaan coaching ya. Iya. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Susi. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Dengar-dengar Ibu sedang mengandung ya? Iya Bu, alhamdulillah. Ini usia keberapa? Sekarang mau memasuki ke 7 bulan Bu. Lebih mau ke 7 bulan. Sehat-sehat ya Bu ya? Iya Ibu, amin. Doakan saja Iya. ya Bu. Ya. Iya, ini sedikit saya dengar-dengar Ibu bercerita ya tentang apa nih Bu? Iya Bu, saya sedikit ada masalah, tapi saya merasa bingung harus cerita pada siapa, gitu kan. Nah, kira-kira Ibu ada waktu tidak? Insya Allah ada waktu. Kebetulan saya sudah beres mengajar. Tadi cuma ada 4 jam pelajaran. Jangan sungkan Bu Rika kalau untuk bercerita. Hubungi saya aja. Ya Bu, mohon maaf ya sebelumnya kalau saya mengganggu waktu Ibu. Ya, Tidak kok, insya Allah tidak. Kira-kira Bu Rika mau cerita apa nih, dan pembicaraan kita nanti Bu Rika mengharapkannya seperti apa? ya Bu, saya berharap dengan saya bercerita dengan Ibu ini nanti saya bisa merasa lebih tenang, kemudian saya bisa mendapatkan solusi-solusinya gitu Bu dari masalah yang saya hadapi seperti itu ya Bu. Tapi saya ucapkan dulu terima kasih sebelumnya ya Bu, Sama-sama. karena sudah mau mendengarkan saya nanti berbicara. Ya
Iya Bu, santai aja, enjoy Bu. Iya. Bu Mil jangan stres. Kelihatannya ada yang tidak nyaman gitu dalam Iya. pikiran Ibu. Jangan stres Bu. Saya kalau ada waktu insya Allah akan bisa membantu Ibu. Kira-kira apa nih masalah yang sudah Ibu hadapi, ceritakan Iya. secara detail. Iya baik Bu. Jadi kan gini ya Bu, kalau tahun dulu tuh saya mengajar di kelas 5 itu banyak muridnya Bu. Dari sejak kapan mengajar di kelas 5? Mengajar di kelas 5 itu saya dari tahun 2021, berarti sudah 3 tahun lebih ya Bu. Lumayan ya. Nah, Siswanya ada berapa? Ya Bu, kalau dulu nih 2021, 2022 itu banyak Bu, 20, ada 21. Nah, tapi alhamdulillah gitu lancar-lancar saja seperti itu ya. Maksudnya ada masalah tapi tidak seberat yang sekarang Bu. Mungkin karena perkembangan zaman Iya. juga sih Bu ya, siswa yang dulu dan sekarang pasti beda karakternya. Betul sekali. Nah, seperti apa masalahnya? Jadi kalau sekarang itu Bu, jumlah siswa yang saya ajar itu hanya 13 orang. Oh, pada hari ini. 13. Iya, malahan Perempuannya berapa orang? perempuannya hanya 6 Bu. Laki-laki? Laki-laki berarti 7 ya. Iya. Nah dari 6 yang perempuan itu Bu, satu orang itu jarang sekali sekolah. Perempuan atau laki-laki itu? Perempuan Bu. Oh, gitu. Iya, jadi dalam waktu 1 minggu dia itu hanya mau sekolah itu hanya 3 hari saja Bu. Oh, 3 harinya bolos, 3 harinya sekolah Iya, gitu. tanpa keterangan seperti itu Bu. Apa Ibu bisa mengetahui apa penyebab siswa itu jarang sekolah atau tidak masuk sekolah? Iya. Jadi kan selama ini saya suka bertanya-tanya ya Bu ya kepada teman yang paling dekatnya, gitu, teman sebangkunya, kenapa teman kamu tidak sekolah? Katanya Bu, dia itu suka bangun kesiangan. Oh, gitu. Padahal kalau main pulang sekolah tuh kalau dia main di rumahnya selalu ada main bersama teman-temannya ada gitu. Tapi kalau ke sekolah nggak berangkat gitu Bu. Oh, gitu. Bagaimana kondisi di rumahnya, apa Ibu Rika mengetahui kondisi di rumah siswa tersebut gimana? Kalau secara langsung ya Bu, saya belum mengetahuinya karena kebetulan kan saya jauh ya Bu ya. Jadi saya mengajar rumah saya di Jati Gede, saya mengajar di Jatinunggal gitu kan, rumah anak itu kan jauh. Tapi kalau jarak rumah siswa dengan sekolah berapa meter Nah, kira-kira? Kalau jarak ke anak ke sekolah mah lumayan dekat Bu ya. Jadi kira-kira 500 meteran lah ada gitu ya. Nah, saya tidak mengetahui secara kondisi langsung bagaimana di rumahnya seperti itu, tapi menurut informasi anak itu kecanduan gadget Bu, ya, HP gitu kan. Jadi dia itu suka sekali dengan bermain game di HP sampai lupa waktu, sampai larut malam, sehingga malah sampai jam 2 pagi Bu. Iya katanya ya, kata temannya. Jadi setiap mau berangkat sekolah ya ngantuk seperti itu. Ya sih emang pada saat ini permasalahan yang lebih urgent ya. Iya. Anak-anak sekarang itu teknologi itu ada negatif dan positifnya gitu ya. Betul. Tapi malah sekarang anak-anak tuh lebih asik main HP ya. Jadi aktivitas positif itu jadi terganggu gitu oleh adanya HP. Iya Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut kira-kira? Ya yang saya harapkan dari siswa tersebut bisa sekolah seperti anak-anak lain ya Bu ya, rajin sekolah, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan kalaupun dia suka HP silahkan, tapi digunakannya dalam hal-hal yang positif gitu. Untuk pembelajaran Iya, ya Bu ya. tidak mengganggu, bukan hanya jadi si gadget itu bukan jadi pengganggu, tapi Iya. menjadi pembangkit dia sebagai media belajar. meningkatkan potensinya ya. Iya Bu. Lalu dalam menghadapi masalah ini Pak, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin langkah yang pertama ya Bu, saya akan melakukan dulu home visit. Ya. Saya akan menyempatkan waktu bertemu dengan orang tuanya seperti itu, atas izin kepala tentunya ya Bu, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih dari orang tuanya. Kan bisa jadi kalau dari temannya mungkin ada miss atau ada seperti apa. Hanya menduga-duga. Iya. Kalau kita langsung dengan orang tuanya kan lebih detail
Iya. lebih sesuai fakta ya. Betul Bu. Lalu bagaimana cara ibu melakukan koordinasi dengan orang tua siswa tersebut? Iya. Kira-kira mau seperti apa? Mungkin saya bertemu Bu, berbicara dari hati ke hati sebagai orang tua ya tentunya Iya, Bu, iya. karena saya juga orang tua seperti itu. Jadi mungkin dengan demikian saya akan mendapatkan solusinya bersama seperti itu. Lalu wah, masya Allah, rencana awal ibu itu sangat luar biasa. Saya juga sangat setuju dengan rencana awal ibu. Lalu rencana ibu ke depannya untuk membantu siswa tersebut seperti apa? Bisa dijelaskan? Mungkin nanti saya seperti ini ya Bu, kalau yang baru terbayang saat ini ya Bu, saya akan berbicara empat mata, Ya. akan memberikan arahan positif, Pendekatan, iya. Kemudian saya akan bertanya kenapa dia menyukai gadget misalkan ya, kemudian nanti saya akan melakukan pendampingan khusus Bu, Ya, ya. untuk menyalurkan hobinya itu, misalkan dengan pembelajaran yang menggunakan HP ya Bu ya, Sesuai minat sesuai ya. minat karena dia Jadi menyukai. memanfaatkan perkembangan teknologi. Iya seperti itu. Lalu ada nggak itu kan sesi internal siswa ya? Ada nggak ibu tahu kira-kira penyebab eksternal dari luar siswa tersebut malas sekolah atau tidak jarang masuk sekolah? Kira-kira ada nggak? Menurut pengamatan ibu di kelas seperti apa kondisinya siswa itu kalau lagi belajar dengan Iya. temannya atau apa? Cara berinteraksi atau bersosial dengan temannya, dengan lingkungannya seperti apa? Mungkin ada penyebab dari eksternal. Iya. Jadi anak tersebut kalau di kelas itu cenderung pendiam Bu, pendiam. Ketika saya bertanya suka sulit menjawab seperti itu. Terus dia itu sulit bersosialisasi, jadi hanya berteman dengan satu orang teman Bu. Dengan teman sebangku Iya, atau dengan teman yang sekampung atau Dengan teman sebangku tapi beda kampung loh. Hanya teman sebangku, hanya dengan temannya tersebut saja dia bisa bersosialisasi dengan baik seperti dengan itu. teman yang lain tidak begitu Tidak ya? begitu, iya Bu, tidak begitu. Mungkin berarti kenyamanan di kelasnya juga dia Iya. dia apa interaksi sosialnya belum begitu luas gitu ya. Ya. Berarti dari segi sosial emosionalnya itu harus lebih itu. Ada cara lain nggak untuk mengembangkan agar meningkat gitu? Iya. Secara interaksi sosial siswa itu yang meningkat kira-kira apa? Nah, karena baru saya kepikiran sekarang ya Bu, baru teringat dengan pancingan pertanyaan Ibu. Mungkin nanti kan saya sudah belajar nih pembelajaran KSE ya Bu. Nah mungkin Potensi sosial emosional. iya. Nah rencana selanjutnya mungkin selain memberikan pembimbingan khusus tadi, saya akan mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan KSE tersebut Bu. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian gitu, jadi bisa menimbulkan interaksi yang lebih baik lagi di kelas, terutama Kira-kira aksinya seperti apa contohnya untuk siswa tersebut bisa memunculkan nilai sosialnya gitu dengan di pembelajaran contohnya? Ada nggak? ya mungkin nanti dalam pembelajaran saya kelompokkan dia dengan dia Berkolaborasi ya, dengan teman yang lain, Asal saling mengenal gitu ya. Betul, Bu, jangan dengan itu aja gitu. Jadi saya akan mengenalkan dengan Rolling gitu ya, Bu, ya, rolling bergantian. seperti itu. Ya bagus sekali, masya Allah, rencana ibu sudah saya rasa tepat ya, mudah-mudahan dalam pengaplikasiannya berjalan dengan lancar. Amin. Nah kira-kira kan rencana ibu sudah bagus nih. Iya. Ada butuh bantuan dari pihak lain nggak kira-kira? Ya, Kalau misalkan rencana itu akan ibu kembangkan. ya selain dari orang tua tadi ya Bu, jadi saya juga akan meminta bantuan mungkin dengan rekan sejawat. Ya, kebetulan kan setiap minggu sekarang selalu diadakan komunitas belajar Bu ya, Konggel. Nanti di komunitas tersebut saya akan mengangkat permasalahan ini, kemudian saya meminta saran kepada teman-teman sebaiknya seperti apa juga, dan mungkin semoga teman-teman bisa memberikan bantuan yang tepat. Itu bagus sekali Bu, memang sesi kombel itu ya, komunitas belajar itu
jadi ajang kita mengungkapkan atau menginformasikan kepada rekan-rekan sejawat kita permasalahan yang kita hadapi, Iya. khususnya dalam permasalahan pembelajaran. Jadi siswa guru-guru bisa mengetahui juga Iya. permasalahan kita seperti apa. Jadi kita bisa sharing gitu ya, Sharing. bisa menemukan solusi masing-masing gitu. Siapa tahu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau begitu, apa Ibu ya sudah merasa lega terhadap? Alhamdulillah ya Bu, terima kasih sekali Bu loh. Sekarang saya mendapatkan Ya, pemahaman jangan baru. stres Bu Mil ya. Kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan di Kombel itu tadi kata Ibu. Iya. Dengan rekan sejawat. Ada yang bisa saya bantu lagi atau ada yang diskusikan lagi kira-kira? Alhamdulillah Ibu, untuk saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih banyak karena saya sekarang sudah merasa lega. Saya juga sudah menemukan ide untuk permasalahan saya sendiri. Alhamdulillah saya Makasih juga banyak. merasa senang kalau saya bisa membantu Ibu dalam mencari solusi permasalahan yang telah Ibu hadapi. Semoga rencana-rencana baik Ibu itu bisa terrealisasikan dengan baik ya. Semoga Amin. lancar. Ibu sehat selalu ya. Iya, Bu. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, tadi apakah sudah melakukan coachingnya Bu? Alhamdulillah Bu baru saja selesai. Ya, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya merasa lega Bu karena sudah melakukan coaching dengan rekan saya tadi. Terus apalagi Bu tadi setelah proses coaching? Saya senang bisa membantu rekan saya dalam menggali potensi yang ada di diri coaching tadi dan dapat menemukan solusi terhadap coaching untuk menghadapi masalahnya. Iya. Kemudian apakah tadi Ibu melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan? Oh iya Bu, tadi saya berusaha menggunakan pendekatan Tirta dalam proses coaching tadi. Oh iya. Setelah saya observasi dan saya amati, saya juga melihat Ibu telah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dari segi tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana sampai ke tujuannya pun Ibu sudah menggunakan pendekatan itu. Bagus sekali ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu atas pengamatannya. Itu sangat membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya dalam proses coaching tadi. Kira-kira nih Bu untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, karena itu akan membantu coaching untuk menggali ide-ide atau solusi dalam menghadapi masalahnya. Ih, bagus sekali rencana Ibu untuk kedepannya ya, untuk mengembangkan kompetensi coachingnya. Dari secara keseluruhan ya Bu, setelah saya amati dan saya observasi Ya Bu, proses coaching Ibu sudah cukup baik Bu. gitu. Iya, Alhamdulillah Bu. iya, proses coachingnya sangat membantu Iya. coaching dalam menemukan solusinya. Alhamdulillah ya Bu. Ya, Bu, terima kasih. Kemudian Bu, apakah ada lagi yang akan didiskusikan pada hari ini? Saya rasa sudah cukup sih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya setelah tadi melakukan pengamatan terhadap proses coaching saya dengan rekan saya. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa sharing lagi ya Iya, Bu, Bu. bisa diskusi lagi Iya. bersama-sama. Ya Bu, terima kasih. Ya, baik. Saya tutup diskusi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.